Kan ujung-ujungnya kemana? Yap betul keramas. Lagi-lagi harus keramas di malam hari yang dingin ini. Memang si Pak Daren gak ada adab. Untung aja si Kimi baru bangun setelah ritual itu selesai. Dan sekarang bocil itu berada di pangkuanku sedang menonton TV kartun kesayangannya. Sedangkan Pak Daren berada di dapur untuk membuatkan susu Kimi. Kemeja putihnya sudah berganti menjadi kaos putih dipadu dengan boxer hitam lagi. Rambut cepaknya itu nampak lepek karena setengah basah. Dan ya lagi-lagi Pak Daren lupa beli hair dryer. Maklum faktor umur, buah hahaha, bercanda. Ngomong-ngomong suhu tubuh Kimi sudah kembali normal. Ingusnya juga tidak terlalu parah seperti sebelumnya, mungkin hanya keluar sesekali. Nih susunya, ujar Pak Daren sembari memberikanku susu Kimi. Ku terima itu lalu kuarahkan ke bibir Kimi. Saya bikinin mie instan ya, kamu mau mie goreng apa kuah? Tanya Pak Daren sembari mengusap ingus Kimi dengan tisu. Lak mesti ngajak makan mie terus tiap malam. Ya udah saya masakin mie goreng. Ujarnya final. Lah gitu tadi ngapain tanya aku Bambang kalau ujung-ujungnya milih pilihan sendiri gitu. Ya udah kamu aja Pak, aku lagi diet. Yakin diet, kamu tidak kelaparan. Saya yakin kamu pasti kelaparan, sudah tidak usah diet, temenin saya makan. Saya bikinin dulu, sekalian buatin Kimi bubur. Ujarnya panjang lebar sembari berjalan menuju dapur. Kelaparan, sudah pasti, mengingat kegiatan yang sangat menguras tenaga tadi. Siapa lagi kalau bukan gara-gara Pak Daren si biang kerok. Dan entah mengapa sejak menjadi istrinya, selalu tiap habis melakukan ritual suami istri itu di malam hari, maka akan ditutup dengan makan mie instan setelahnya. Dan memang seger banget makan mie instan malam-malam gini apalagi setelah melakukan itu. Ditambah lagi mie-nya dimasakin, mantap pol. Mie instan yang dimasakin orang rasanya dah kayak, masakan bintang 5, ya gak? Setelah menunggu beberapa menit, Pak Daren menghampiriku dengan membawa mangkuk kecil berisi bubur untuk Kimi. Aku pun langsung menyuapi Kimi dengan bubur itu. Dan untungnya Kimi lahap sekali sehingga tidak ada drama GTM dan lain-lain. Sudah habis? Tanya Pak Daren sembari berjalan mendekat ke arahku dan Kimi. Di tangannya sudah ada piring berisi mie instan goreng buat makan kita berdua. Aroma khas mie instan itu menyerbu hidungku. Seketika perutku terasa keroncongan. Air liurku seketika ingin menetes. Kimi yang ada di pangkuanku itu pun segera kutaruh di sofa sehingga dia duduk sendiri dengan menyandarkan badannya. Aku duduk di bawah sofa di depan. Kimi tepat. Sedang Pak Daren berada di sebelah kiriku. Lalu di depanku dan Pak Daren ada meja kaca kecil yang di atasnya sudah ada sepiring mie instan. Saat aku merapatkan badanku ke sisi Pak Daren seketika hidungku mencium aroma sampo dan sabun mandi yang segar di tubuhnya. Aneh, aku juga memakai sabun dan sampo yang sama. Kenapa tidak seharum dia aromanya? Tangan panjang Pak Daren bergerak mengaduk mie itu agar bumbunya tercampur rata. Setelah dirasa sudah tercampur rata aku pun mulai mengambil mie itu dengan garpu dan menyantapnya dengan lahap. Pak Daren tersenyum tipis, lapar banget. Sahutku sembari mengunyah mie itu dengan brutal. Rambutku yang sengaja kuurai agar cepat kering itu ternyata menggangguku dalam menyantap mie. Karena terkadang rambut itu sebagian masuk ke mulutku sehingga mau tidak mau aku harus susah payah memegang rambut itu saat makan. Melihat aku yang riweh dengan rambut, Pak Daren memutar kepalaku untuk membelakanginya. Lalu dia bergerak menjemput rambutku untuk dikuncir kuda. Meskipun ku potong pendek, tapi masih bisa dikuncir kok. Setelah merasa Pak Daren sudah selesai menguncir, aku langsung menolehkan kepalaku lagi seperti semula. Besok saya belikan hair dryer maaf lupa terus. Ujarnya sembari merapikan poniku yang lepek agar menyingkir dari dahi lebarku. Giliran minta jatah aja gak pernah lupa. Gerutuku dengan menatapnya kesal. Pak Daren menghela nafas panjang sembari menatapku dingin seperti biasanya. Lalu tangan panjangnya itu bergerak untuk menyuapkan mie ke mulutnya. Dia memakan mie itu dalam diam tanpa mau merespon ucapanku tadi atau mengajakku mengobrol. HD silent treatment mode on. Emang mood bicaranya Pak Daren ini persis banget kayak cuaca, suka berubah-ubah. Pak, aku mau tanya sesuatu boleh? Pak Daren melirikku dingin, tanya apa? Pasti aneh-aneh. Suzon terus pikirannya. Ya sudah mau tanya apa? Tanyanya sembari meletakkan garpunya di piring. Sembari mengunyah mie, mata sipitnya bergerak, menelisikku dengan tajam nan dingin. Bapak emang dari dulu gak punya supir ya?
Mata sipit Pak Daren melebar karena terkejut mendengar pertanyaan tiba-tibaku. Bukan apa-apa, cuma tanya aja, soalnya rasanya gak mungkin banget orang sekaya Bapak gak punya supir buat kemana-mana. Lanjutku lagi sembari melihat wajah Pak Daren yang sedikit mengeras. Dulu pernah punya, sekarang tidak. Hah, kenapa? Pak Daren menajamkan tatapannya padaku, rahangnya yang tegas itu nampak mengetat keras menahan amarah. Kamu tidak perlu tahu, terkadang ada beberapa hal yang lebih baik kamu tidak tahu, menghindari hatimu dari kesakitan. Ujarnya dingin lalu matanya beralih menatap lurus ke depan, ke arah TV yang menyala. Apakah ini salah satu Pandora itu? Bisikku dengan menelisik wajahnya lamat-lamat dari samping. Pak Daren menolehkan kepalanya ke arahku dengan gigi yang bergemelatuk menahan amarah. Jaga batasan kamu. Sudah saya bilang lebih baik kamu tidak tahu apa-apa Prisil. Desisnya tajam. Bapak takut kalau aku tersakiti jika tahu Pandora itu. Tapi Bapak juga harus tahu, aku juga kesakitan batin karena harus menerka-nerka Pandora itu. Apa aku terlalu asing buat kamu Pak? Kamu istri saya bukan orang asing. Istri apa yang tidak tahu apa-apa tentang suaminya? Kamu tidak perlu tahu, saya tidak mau kamu kesakitan Prisil. Pak mari mempermudah semuanya, ceritakan Pandora itu. Dan aku akan berhenti meminta cerai. Justru itu, saya tidak mau bercerai dengan kamu sehingga saya memilih menyimpan rapat-rapat Pandora itu. Aku tertegun dengan menatap wajah muramnya. Mata sipitnya sudah tidak menunjukkan amarah, tapi beralih menjadi tatapan sendu dan basah seakan menahan kesedihan yang mendalam. Aku masih terdiam terpaku menatap mata sipit itu, dengan banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepalaku. Mama bilang jika aku tahu Pandora itu maka aku tidak akan meminta cerai pada Pak Daren. Tapi mengapa barusan Pak Daren mengatakan bahwa Pandora itu akan membuatku ingin bercerai padanya? Lalu mana yang benar? Dan apakah Pandora itu semenyeramkan itu untukku? Loh, Prisil, tegur seorang lelaki padaku. Kuhentikan jalanku lalu mendongak menatap sang empu suara. Kimi yang ada di gendonganku itu sedang sibuk meminum dot susunya dengan antang. Mama Srega, ucapku terbata karena tertegun, menatap lelaki jangkung bermata bulat itu. Rambutnya yang dulu berwarna blonde kini berubah menjadi warna hitam legam. Ah benar, dia berusia 29 tahun sekarang wajar saja dia merubah warna rambutnya karena menuju usia matang ke kepala 3. Abis ketemu Daren ya, tebaknya sembari mengembangkan senyum hangatnya, khas Mas Rega sekali. Kau tahu, Daren dan aku satu tim di perusahaan ini. Aku mengangguk-anggukkan kepala sebagai sahutan dari penjelasannya. Kamu, bahagiakan dengan dia? Tanyanya tiba-tiba sembari menatapku lekat. Mataku melebar saat mendengar pertanyaan tiba-tibanya. Ya, jawabku dengan menatap mata bulatnya. Tep, ucapan Mas Rega terpotong, mata bulatnya nampak menegang dengan melihat arah belakangku. Aku pun penasaran dan langsung menengok ke belakang guna melihat siapa gerangan yang membuatnya menegang kaku. Mataku melotot saat mendapati Pak Daren yang sedang berjalan dengan tatapan tajam dan bengis. Wajahnya nampak dingin dengan rahang mengeras. Lorong kantor yang terang ini seketika terlihat menakutkan saat melihat wajah keras nan dinginnya. Itu, kaki panjangnya itu berjalan cepat ke arahku dan Mas Rega berdiri. Waduh mampus, alamat singa mengamuk. Rega saya sudah memperingatkan kamu untuk berhenti melewati batas. Gumam Pak Daren dingin, sembari menatap tajam Mas Rega. Wajah Pak Daren nampak keras dan kaku menahan gejolak emosi. Kamu juga berhenti menyakiti Prisil. Sahut Mas Rega sembari menatap balik Pak Daren dengan rahang mengeras. Pak Daren melirikku tajam, seakan menuduhku sudah membeberkan segalanya pada Mas Rega. Aku mengibaskan tangan sebagai kode bahwa aku tidak mengatakan apapun tentang pernikahan kami. Jika kamu tidak bisa menjaga Prisil dengan baik jangan salahkan saya jika saya mengambilnya kapanpun dari kamu. Lanjut Mas Rega sembari menatap dingin Pak Daren. Pak Daren tersenyum sumbang, nafasnya berhembus serampangan. Mata sipitnya itu menatap tajam Mas Rega. Mengambil apa saya harus membeberkan perilaku bejatmu juga agar kamu sadar kamu tidak pantas bersanding dengan istri saya lagi. Mas Rega mengepalkan tangannya disertai rahang yang mengeras dan mengetat. Mata bulat ramahnya itu berubah menjadi tatapan kilatan amarah, meletup-letup. Prisil mantanmu ini telah mengedit foto kamu dengan menjadi foto-foto tidak pantas. Aku membelalakkan mata, apa? Mas Rega mencekal lenganku, Prisil itu hanya untuk konsumsi pribadiku,
aku tidak menyebarkannya kemanapun. Sangkal Mas Rega dengan suara rendah. Aku memejamkan mata dengan menghela nafas frustasi mendengar fakta mengejutkan itu. Astaga, selama 2 tahun menjalin hubungan dengannya tak kusangka dia mempunyai sisi liar seperti ini. Brengsek kamu Mas, umpatku kasar sembari menepis cekalan tangannya. Maaf, saya akui saya terlalu bodoh dan gila. Tapi ini semua tidak akan terjadi jika kamu menerima lamaran saya waktu itu. Aku membuang muka dengan tertawa sumbang. Bahkan kamu menyalahkanku demi menyangkal perilaku bejatmu Mas. Priscil, kamu tidak bahagia kan dengan Darren? Kembalilah bersamaku, pinta Mas Rega dengan menarik lenganku lagi. Aku menepisnya lalu menatap mata bulatnya itu dengan amarah yang membuncah. Sakit jiwa kamu Mas. Hapus semua foto itu, teriakku frustasi sembari memukuli dadanya berkali-kali. Tangan panjang Pak Darren merengkuhku dan menjauhkan badanku dari Mas Rega. Priscil, tenang. Saya sudah membereskan semua hal kotor itu. Saya bersumpah tidak akan ada jejak apapun lagi. Tenang, ya, Pak Darren menatap Kimi yang sedang meringkuk ketakutan di gendonganku. Kamu pulang saja, kasihan Kimi. Biar saya antar. Aku terdiam membeku di tempat. Tatapanku kosong menatap lantai. Mengapa semua lelaki di hidupku menyakitiku? Mulai dari ayahku yang berselingkuh, Pak Darren, yang menyakitiku dengan tindakannya beberapa kali, dan puncaknya mantan kekasihku yang berperilaku menjijikan seperti ini. Aku tertawa sumbang sembari menepis air mata yang mulai menetes di pipiku. Ayo saya antar pulang, seru Pak Darren dengan memegang kedua pundakku sembari menuntunku berjalan ke parkiran. Bapak tahu sejak kapan? Pak Darren yang sedang menyetir Pajeronya itu menatapku sekilas, lalu tatapannya kembali menghadap depan guna melihat jalan raya Surabaya yang lumayan padat ini. Beberapa hari yang lalu, sejak dia mengirimi kamu pesan malam itu saya langsung memeriksa semua tentangnya. Kenapa tidak menceritakannya kepadaku? Saya rasa semua sudah beres jadi saya pikir lebih baik saya menyembunyikannya agar tidak menjadi beban pikiran kamu. Kamu dan kebiasaan silent treatmentmu itu harus dihilangkan Pak, aku benar-benar muak. Andai aku tidak ketemu Mas Rega hari ini, pasti hal ini tetap menjadi rahasia kan? Kita ke kantor polisi, aku mau melaporkan kelakuan dengan tatapan kosong, bejatnya. Lanjutku sembari menatap luar jendela. Saya sudah mencoba melaporkan, tapi sampai saat ini belum ada kemajuan. Setelah saya selidiki ternyata Rega mempunyai keluarga berpower. Hahaha, bukankah kehidupan ini sungguh kejam padaku? Dert dert dert, suara getaran ponselku yang ada di genggamanku itu, memecah keruwetan pikiranku. Mataku menatap satu notifikasi pesan dari Mas Rega. Mas Rega, saya mengakui saya bersalah, maafkan saya Priscil. Tapi saya akan menebusnya dengan memberimu beberapa informasi mengenai Darren yang tidak kamu ketahui. Setelah kamu membaca pesan ini saya akan menariknya sebelum Darren membacanya. Saya tahu dia meretas ponselmu. Tak lama pesan itu tertarik otomatis, sehingga lenyap dalam sekejap. Aku menatap wajah dingin Pak Darren dari samping. Wajah setampan ini siapa sangka menyimpan banyak rahasia yang membuat hidupku gonjang-ganjing menerka-nerkanya. Entah gebarakan apa lagi yang akan kuhadapi. Aku menghela nafas panjang sembari menutup mataku, rapat, masuk rumah.